Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Andalusia. Islam masuk ke wilayah Andalusia tidak sesingkat penyebarannya, melalui beberapa tahapan yang mendukung Islam menduduki wilayah itu. Beberapa tahapan yang mendukung Islam ialah beberapa tokoh pendiri Islam yang meyakini bahwa Andalusia memiliki potensi yang luar biasa terhadap kemajuan Islam. Andalusia saat ini merupakan daerah otonom Spanyol. Adalah sebagian dari Eropa. Daerah ini pertama kali dipanggil dengan nama Iberia, yaitu nama yang dinisbahkan kepada penduduk-penduduk bahasa Iberia yang pertama kali mendalami daerah itu. Kemudian dikenal dengan sebutan Asbania, yaitu sewaktu bangsa Romawi menduduki daerah itu pada abad kedua Masehi. Setelah itu, sebagian daerah-daerah ini diduduki oleh bangsa Vandal, sehingga dinamakan bangsa Vandalisia. Yang terakhir, ketika kaum muslimin menduduki daerah ini, mereka menyebutnya dengan Andalus, yaitu berasal dari kata Vandalisia yang disebut menurut lidah orang Arab. Sejarah dan kebudayaan Islam jilid pertama karangan Ahmad Salibi mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin menaklukkan daerah ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Suasana perang di antara kaum muslimin dengan orang Kristen di Spanyol. Pertama, yaitu Spanyol dikenal dengan tempat bertemunya beberapa umat beragama. Jadi banyak umat-umat beragama yang berkumpul di Spanyol, itu faktor pertama. Yang kedua adalah pergolakan. Pergolakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tidak tenang atau terjadinya huru-hara, kekeruhan, dan politik dalam negara tersebut. Jadi dalam daerah itu ada pergolakan kaum Romawi pada tahun 133 Masehi, kaum Yahudi, Vandal, Kristen, dan Nasrani. Faktor inilah yang mendukung kaum muslimin untuk menyerang Spanyol karena yakin dapat menaklukkan dengan mudah. Yang ketiga adalah perebutan kekuasaan yang berlaku di daerah Spanyol. Umat Islam diundang oleh kalangan tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Yang keempat, serangan kaum muslimin ke Spanyol atas undangan penduduk dalam negeri itu sendiri untuk mempertahankan hak-hak mereka. Dan kelima itu niat kaum Islam untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah itu. Sebelum masuknya Islam di Andalusia, itu ada sejarah menarik, yaitu kondisi pra-Islam di wilayah Eropa dan Andalusia secara khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa, yang sering disebut dengan masa kegelapan. Kezoliman adalah sistem yang berlaku di sana. Para penguasa menguasai harta dan kekayaan negeri, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang parah. Para penguasa menguasai istana dan benteng-benteng, sementara rakyatnya bahkan tidak memiliki tempat berteduh dan rumah yang layak. Mereka berada dalam kemiskinan yang luar biasa, bahkan dirinya diperjualbelikan bersamaan dengan tanah. Kehidupan tidak normal di daerah tersebut. Kehormatan diinjak-injak dan kehidupan sangat jauh dari nilai yang baik. Mereka tidak kenal bahasa dan saling berkomunikasi dengan isyarat, karena mereka tidak mempunyai bahasa lisan, apalagi tertulis. Dan daerah itu disebut dengan suku Vandal. Suku Vandal itu ciri-cirinya itu. Di akhir abad keempat, Andalusia dikuasai oleh bangsa Gotik. Salah satu penghuni di daerah Spanyol sebelum pra-Islam. Para penguasa menekan
suku Pandal agar tidak merusak stabilitas kawasan dan wilayah lain. Meskipun suku Vandal melakukan pemberontakan besar-besaran terhadap penguasa, yang memimpin mereka, penguasa dapat mengatasi dengan mengusir mereka ke arah selatan, dan Gotik memerdekakan diri untuk menguasai semenanjung tersebut. Yurik pun menggunakan gelar raja pada tahun 467 Masehi. Dan ia dianggap sebagai pendiri negara Gotuk Barat yang sebenarnya. Mungkin dari pemikiran saya, Yurik ini adalah raja pertama pendiri negara Gotuk Barat yang sebenarnya, berarti negara Gotuk. Suku ini sendiri kemudian dikenal hanya dengan sebutan Gotik saja di setiap fase sejarah berikutnya. Sekitar setahun sebelum penaklukan Islam terhadap Spanyol, seorang petinggi militer bernama Roderick melakukan kudeta terhadap kekuasaan dan memakzulkan Raja Gaetia. Berarti setahun sebelum penaklukan Islam terhadap Spanyol, ada insiden pengkudetaan oleh petinggi militer terhadap Raja Gaetia. Sehingga pada saat pertama terjadi penaklukan Islam, Roderick lah yang menjadi penguasa tersebut. Pada tahun 711 Masehi, kaum muslimin telah menyelesaikan penaklukan seluruh kawasan Afrika bagian utara. Mereka telah menaklukkan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Ada dua pilihan yang dihadapi kaum muslimin dalam melanjutkan penaklukan, yakni mengarah ke utara menyeberangi Selat Gibraltar dan masuk ke Spanyol dan Portugis Andalusia pada waktu itu, atau mengarah ke selatan masuk ke dalam jantung pada Sahara yang sangat luas tapi penduduknya sangat sedikit. Tujuan penaklukan kaum muslimin bukan untuk mencari wilayah atau kawasan baru atau sekedar mengumpulkan sumber daya bumi. Tujuan utama mereka ialah berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama ini kepada manusia, sehingga penaklukan atas Spanyol pun dilakukan oleh kaum muslimin. Keputusan menaklukkan Islam terhadap Andalusia dipimpin oleh Musa bin Nusayr. Ia memiliki ide melakukan Andalusia sudah lama sebelum terjun ke medan perang langsungnya. Jadi Musa bin Nusayr itu udah memiliki keinginan untuk menaklukkan Andalusia itu sudah lama sebelum ada insiden-insiden perang. Meskipun banyak hambatan yang ada di depannya, seperti minimnya marga laut, adanya pulau berliar milik kaum Nasrani di belakang mereka, pelabuhan Sabtah atau Ceuta yang berkaitan dengan penguasa Andalusia, dan masih banyak lagi hambatan yang menghalangi penaklukan tersebut. Jadi banyak rintangannya sebelum menaklukkan Andalusia. Tetapi Musa bin Nusayr mampu mengatasi hambatan-hambatan yang melintas di hadapannya, yakni dengan membangun beberapa pelabuhan dan menyiapkan armada laut. Dan ia pun mengangkat Torik bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan, menaklukkan Pulau Bayar dahulu dan menggabungkan ke dalam wilayah kaum muslimin. Jadi Torik bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan itu memiliki ide yang menurut saya cerdas. Jadi dia menaklukkan negeri yang ada di belakangnya terlebih dahulu supaya mendapat kekuatan baru. Menurut saya seperti itu. Jadi ada kekuatan baru daripada langsung menyerang Andalusia, dan kaum Bakhyar itu malah ikut nyerang Islam juga, nanti digempur dari dua arah gitu. Ada musuh itu ada bala bantuan. Jadi lebih baik nyerang satu dulu, yaitu kaum yang menurut saya ini Pulau Bayar tuh belum terlalu
se segede apa maksudnya seluas Andalusia. Terjadi peristiwa setelah menggabungkan Pulau Bayar ke dalam wilayah kaum muslimin, terjadi peristiwa Sabtah atau Cita dan pertolongan Allah yang memudahkan kaum muslimin menaklukkan Andalusia. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia dengan misinya bersama perahu-perahu penyeberang hingga pada waktu sampai di tanah Andalusia terjadi pertempuran lembah Barbate. Itu terjadi tahun 711 Masehi yang sangat monumental, di mana pasukan perang kaum muslimin tidak lebih dari 12.000 pasukan melawan pasukan perang dengan senjata lengkap berjumlah 100.000 pasukan. Hal ini cukup menggentarkan hati kaum muslimin yang awalnya ikut dalam peperangan dalam keadaan terpaksa. Jadi waktu penyerangan mungkin menurut saya ini kaum muslimin sedikit ngedon atau ya gusar takut selalu melawan pasukan sebanyak itu dan menggunakan senjata yang sangat lengkap, berbeda dengan kaum muslimin. Meskipun ada yang bertekad bulat jihad di jalan Allah, menyebarkan syiar Islam di sana. Jadi kaum muslimin ada yang gusar, tapi juga ada yang emang niat-niat bener pengen jihad, jadi nggak takut tuh sama yang kayak gitu. Di sini peristiwa Tariq bin Ziyad membakar perahu penyeberangan dan berkhotbah yang berisi kobaran semangat jihad dan cinta terhadap agama Allah. Maju ke depan apapun yang terjadi sampai titik kemenangan, yakni jaminan surga Allah. Itulah isi jihad yang Tariq bin Ziyad ceramahi khotbah kepada prajurit-prajuritnya. Peristiwa peperangan ini menekan oleh kaum muslimin. Penaklukan Islam dilakukan oleh kedua pemimpin, Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad, meliputi seluruh semenanjung Andalusia. Andalusia setelah masa Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad ialah masa kekhalifahan. Beberapa perubahan yang terjadi di masa ini diantara penghapusan kasta, tumbuh peranakan baru hasil perkawinan silang antara penduduk asli dengan kaum muslim pendatang, dan penyebaran kebebasan beragama. Pada masa ini juga Cordova dijadikan sebagai ibu kota. Meskipun begitu, Islam di Andalusia pada masa ini mengalami peristiwa yang hampir menghapus Islam secara keseluruhan. Muncullah perseteruan antara bangsa Arab dan Berber, dan muncullah kelompok Khawarij yang menyalakan api peperangan serta memimpin revolusi terhadap gubernur Bani Umayyah yang menyalahgunakan kekuasaan dan interaksinya dengan kalangan kaum Berber. Masa Islam di Andalusia selanjutnya ialah masa kekuasaan Umayyah. Tokoh Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah yang membawa tanda-tanda kecemerlangan, keilmuan, dan kecerdasannya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya sejarah masuknya Islam di Andalusia. Kurang lebih mohon maaf. Bagi teman-teman yang lain, mari kita berdiskusi. Mungkin penjelasan saya masih kurang dapat dimengerti. Saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Andalusia di bawah pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi, periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi, periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi, periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi, dan periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi, dan periode keenam 1248 sampai 1492 Masehi. Periode pertama
tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, kondisi politik Andalusia masih belum stabil dan masih ada beberapa gangguan-gangguan, diantaranya gangguan dari dalam, yaitu perselisihan di antara elit pengusaha yang disebabkan perbedaan etnis dan golongan yang mengakibatkan perang saudara, dan B. Gangguan dari luar, yaitu datang dari musuh lama Islam Spanyol yang tinggal di daerah pegunungan. Mereka tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Setelah 500 tahun, mereka berhasil mengusir Islam dari bumi Spanyol. Periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi dipimpin oleh Abdurrahman I. Beliau diberi gelar Ad-Dakhil karena memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah bersama penguasa-penguasa lainnya, yaitu Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausad, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Prestasi yang berhasil mereka capai antara lain: 1. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota besar Spanyol. 2. Hisham berjasa dalam menegakkan hukum. 3. Hakam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dan 4. Abdurrahman Al-Ausad dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini dipimpin oleh Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir bersama penguasa lainnya, Hakam II, Hisham II, hingga munculnya raja-raja golongan atau dikenal sebagai Muluk Al-Tawaif. Pada periode ini, umat Islam berada di puncak kejayaannya. Abdurrahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku. Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi 30 negara bagian yang dipimpin oleh raja-raja golongan atau Muluk Al-Tawaif yang berpusat di kota seperti Sivili, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini Islam kembali mengalami pertikaian intern. Parahnya, jika terjadi perang saudara, mereka lebih memilih untuk meminta bantuan raja-raja Kristen. Memanfaatkan keadaan pada saat itu, orang-orang Kristen mengambil inisiatif untuk mengadakan penyerangan. Walau keadaan politik sedang tidak stabil, pada periode ini kehidupan intelektual terus berkembang. Periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Setelah Islam mengalami perpecahan pada periode ini, terdapat kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Yang pertama, dinasti Murabitun didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara. Pada mulanya dinasti ini adalah sebuah pergerakan agama. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam di sana yang tengah mempertahankan negeri-negerinya dari serangan orang-orang Kristen. Pada tahun 1086, ia dan tentaranya berhasil mengalahkan pasukan Castilla. Setelah itu, Yusuf berhasil menguasai Spanyol. Akan tetapi, penguasa setelah kepenguasaan Ibnu Tashfin merupakan raja-raja yang lemah. Pada tahun 1118, Saragossa jatuh ke tangan Kristen. Dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad bin Tumarot. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Munaim antara tahun 1114 sampai 1154 Masehi. Kota muslim penting seperti Cordova, Almeria, dan Granada jatuh ke bawah kekuasaannya. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami beberapa kemajuan, diantaranya kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur. Namun tak berlangsung lama. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Pemerintah Muwahhidun memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara. Cordova jatuh di tangan penguasa Kristen. Sivili jatuh, seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Terakhir, periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan Islam hanya tinggal di daerah Granada di bawah pimpinan dinasti Bani Ahmar. Kemajuan pada periode ini tidak berlangsung lama. Abu Abdullah mengajukan pemberontakan karena ia tak terima ayahnya menetapkan saudaranya sebagai pewaris tahta selanjutnya, yang mengakibatkan ayahnya terbunuh. Abu Abdullah meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella
untuk menjatuhkan penguasa sah dan membuat Abu Abdullah naik tahta. Ferdinand dan Isabella berusaha merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Umat Islam pada saat itu diberi dua pilihan, masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1906 Masehi, bisa dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufi Aryawan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Penyebab kemunduran Islam di Andalusia terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi juga menjadi beberapa bagian. Pertama, perpecahan dan perebutan kekuasaan. Sejak menjadi wilayah Islam, Spanyol masih diwarnai perpecahan, sehingga stabilitas ekonomi belum tercapai secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh perselisihan antara kaum penguasa akibat perbedaan etnis dan golongan. Perbedaan pandangan terjadi pula antara Khalifah Damaskus dan Gubernur Afrika Utara. Mereka masing-masing mengakui bahwa mereka sama-sama berhak menguasai Spanyol. Yang kedua, pribadi dan kepemimpinan Khalifah. Ketika Syam II naik tahta menggantikan ayahnya, ia termasuk khalifah yang lemah dan tidak memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mengurus negara, dikarenakan ia menduduki kekhalifahan dalam usia yang muda, sehingga ia tidak mampu membaca dan mengamati pergerakan kaum Kristen yang mulai tumbuh dan mengancam kekuasaannya. Yang ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil. Banyak dinasti lokal yang berkuasa di berbagai wilayah Spanyol. Dinasti ini terdiri dari berbagai ras yang mencerminkan heterogenitas kelas-kelas militer di bawah Umayyah. Dinasti-dinasti yang berkuasa ini berjumlah 22 dinasti yang sering terjadi konflik bersenjata yang tidak kunjung padam. Mereka mati-matian mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Mereka bahkan tidak segan untuk meminta bantuan pada Kristen untuk menyerang sesama Muslim. Umat Kristen pun melihat ini sebagai kesempatan emas dan mulai mengadu domba umat Islam. Dan pada saat umat Islam mulai lemah, mereka akan merebut kekuasaan umat Islam satu persatu, hingga akhirnya Islam pun hilang dari daratan Spanyol. Yang keempat, yaitu kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, pengembangan kota dan ilmu pengetahuan sangat menjadi prioritas, sehingga mereka lalai dalam membina perekonomian. Hal ini disebabkan pula karena khalifah yang tidak memikirkan atau tidak memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Mereka hanya berkeinginan untuk bersenang-senang dan bergelimang kemewahan dengan menggunakan penghasilan negara. Belum lagi untuk membiayai perang akibat kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi, pertama, konflik antara Islam dan Kristen. Kehadiran umat Islam di Spanyol secara tidak langsung menghadirkan kesadaran kebangsaan orang-orang Kristen di Spanyol, sehingga banyak terjadi pertentangan antara umat Islam dan orang-orang Kristen di Spanyol. Wilayah Islam di Spanyol berbatasan langsung dengan kerajaan-kerajaan Kristen di sebelah utara. Pada saat Islam terpecah belah menjadi dinasti-dinasti kecil, raja-raja Kristen di utara mulai bersatu dan bersekongkol untuk menyerang umat Islam. Pada tahun 1609, Raja Philip III menguasai dan mengancam orang-orang Islam secara paksa dengan dua pilihan, yaitu masuk ke Kristen atau keluar dari Spanyol. Yang kedua, faktor geografis. Spanyol merupakan daerah terpencil dari dunia Islam lain, sehingga orang-orang di Spanyol selalu berjuang sendirian tanpa mendapatkan bantuan, kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan lain yang dapat membendung kebangkitan Kristen di Spanyol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyebab kemunduran Islam di Andalusia tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu berupa penyerangan umat Islam secara langsung yang menghancurkan umat Islam. Namun, lebih dominan kepada kemunduran umat Islam yang disebabkan karena Islam itu sendiri. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Suwantoro, kelas TPID NIM 204210113. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kondisi perempuan di era Andalusia. Untuk kondisi perempuan di masa Andalusia itu sendiri, yang pertama, dia sangat berperan di medan politik, militer, kebudayaan dan seni serta ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada periode di mana
kuasanya Abdurrahman Auf dan keterusnya berakhir pada tahun 316 Hijriah. Kemudian berlanjut periode khalifah atau masa-masa Islam di Indonesia di bawah kekuasaan Khalifah An-Nasir Ibni Abdurrahman III. Terus hal ini tentu sangat memberikan pengaruh positif terhadap peradaban di Andalusia, sehingga dapat mempengaruhi pola dan gairah Andalusia, termasuk tokoh wanita di saat itu yang viral atau tenar, yaitu Waladah, yang merupakan seorang putri dari Muhammad III Cordoba. Ayahnya merupakan suatu raja terakhir dari Khalifah Umayyah yang berkuasa pada 1024 yang terkenal dengan syair-syairnya. Syair ini lebih banyak beredar di Andalusia, bahkan pola-pola syairnya lebih umum dan luas. Penduduk Andalusia lebih terkenal dengan kelembutan dan kecenderungan sebagai ekspresi terhadap romantisme perasaan seorang insan. Mungkin seperti itu. Terus ketika langsung pada saat itu kondisi sosial perempuan, kalau saya membaca itu sangat kagum. Karena apa? Pada masa pemerintahan di Andalusia sendiri, kaum perempuan di sana berkesempatan aktif untuk berpartisipasi dalam urusan politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta seni. Perempuan ikut juga membangun peradaban dari peradaban di Andalusia itu sendiri, yang dimana Andalusia itu pada saat itu ilmu pengetahuannya juga tinggi, sedang mengembangkan peradaban yang tinggi. Pada masa itu perempuan sangat bebas diberi ruang lah intinya dari situ kita sudah melihat Indonesia sudah menerapkan seperti itu, karena di Andalusia sendiri juga wanita itu seperti sudah ikut terjun di militer juga, karena kalau di Indonesia sendiri itu kan juga ada yang namanya TNI wanita, di situ Polri, Polwan. Nah, itu ikut terjun di situ. Tapi di sini yang lebih berkembangnya tentang syair. Jadi syair itu wanita itu diberi ruang untuk menulis. Yang saya kutip dari syairnya Waladah, anaknya Muhammad III Cordoba, itu yang syairnya tentang perasaan. Jadi syair-syair terpahat atau terpatri dalam sejarah yang dijadikan monumen oleh orang-orang Eropa di Andalusia itu sendiri, itu yang boleh saya memberikan ini. Ada contoh syairnya ya dari Waladah. Aku terpancing oleh dirimu, zamanmu, dan tempat tinggalmu. Andaikan aku menyembunyikan dalam kelopak mataku hingga hari kiamat pun tak membuatku cukup. Di sini dalam wazan Arab setidaknya ada syair yang